Untuk saya sendiri, smartphone terbaik untuk awal tahun 2023 ya handphone ini, Samsung S23 Ultra. Karena dia memenuhi segala kriteria untuk handphone terbaik ya. Kameranya bagus, baterainya awet, desainnya oke banget, dan lain-lain. Banyak hal yang menyatakan bahwa handphone ini adalah handphone terbaik untuk 2023. Tapi 2 bulan yang lalu Apple baru saja meluncurkan HP terbarunya, iPhone 15 Pro Max. Dan gimana kalau misalnya kita bandingkan langsung aja kedua handphone ini? Saya akan mulai dari sisi harga. Untuk harga, Samsung S23 Ultra ini jauh lebih murah dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max. Saya tidak akan menggunakan harga resmi rilis yang ada di websitenya masing-masing, tapi sebagai pembeli biasa, saya tuh menggunakan harga termurah yang ada di e-commerce. Kalau bisa memanfaatkan beberapa poin-poin kayak atau potongan kayak atau promo e-commerce tersebut. Dan ya, S23 Ultra ini saya baru beli sekitar 2 bulanan yang lalu, dan iPhone 15 Pro Max ini saya baru beli sekitar 2 minggu, 3 minggu yang lalu. Dan dua-duanya saya beli di Tokopedia. Dan setelah saya belusukan keluar masuk toko e-commerce ke sana kesini nyoba nukerin poin. Dan ya, S23 Ultra ini saya dapat harga murah banget. Harganya 16.551.000 untuk varian 256 GB warna hitam ini. Kemudian iPhone 15 Pro Max storage 256 GB natural titanium ini saya beli di harga 23.788.000. Lebih murah jauh Samsung S23 Ultra ini dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max. Jadi kalau misalnya kalian mencari sebuah handphone flagship yang punya value terbaik, S23 Ultra ini oke banget loh. Apalagi kalau misalnya ternyata budget kalian itu di bawah 20 juta. Ini 16, sekian juta loh. Dan itu baru garansinya baru jalan. Dan ini 20 juta ke atas. Budget 20 juta ke bawah, nggak pakai mikir. No brainer Samsung S23 Ultra pilihannya. Berikutnya saya akan bahas desain. Desain menurut saya ini agak subjektif ya, tergantung kalian lihatnya. Karena menurut saya kedua handphone ini adalah upgrade yang tidak terlalu signifikan dari generasi sebelumnya. S23 Ultra, dia upgrade dari S22 Ultra yang punya desain seperti ini. Dan iPhone 15 Pro Max, dia juga penerus dari generasi sebelumnya iPhone 14 Pro Max yang desainnya seperti ini. Jadi ya kalau misalnya orang sekilas melihat dari jauh, tidak akan merasakan perbedaan signifikan antara generasi sebelumnya dengan generasi terbaru. Mungkin satu-satunya yang tampak berbeda pada iPhone 15 Pro Max adalah penggunaan bahan titanium. Ya, ini adalah pembeda utama iPhone 15 Pro Max ini dibandingkan dengan S23 Ultra yang masih menggunakan bahan metal di sekeliling bodinya. Dan ya, secara look dan branding, iPhone 15 Pro Max ini tampak berbeda. Dan itu juga berakibat positif pada perbedaan bobot. iPhone 15 Pro Max lebih ringan jika dibandingkan dengan S23 Ultra yang menggunakan aluminium frame ini. 221 gram di iPhone 15 Pro Max dan 234 gram di Samsung S23 Ultra. Jadi kalau misalnya secara desain, mungkin saya akan memenangkan iPhone 15 Pro Max ini ketimbang S23 Ultra. Berikutnya, layar. Untuk sektor layar mungkin saya tidak akan mikir dan saya akan langsung memenangkan Samsung S23 Ultra ini. Alasannya ya karena spare part iPhone 15 Pro Max aja layarnya itu pakai merek Samsung loh guys. Enggak. Tapi memang dari segi kepuasan menggunakan layar, bentuk kotak pada bagian tepi-tepinya itu ngerasa layar S23 Ultra ini kerasa lebih lega, lebih luas. Padahal secara angka itu perbedaannya hanya 1 inci aja. Dan dari segi warnanya sendiri juga kerasa lebih panci, tajam, dan tidak ada pemandangan mengganggu seperti pada iPhone 15 Pro Max yang berupa Dynamic Island di bagian atasnya. Mungkin Dynamic Island ini tidak akan kerasa kalau kita gunakan sehari-hari kayak mainan HP biasa, Instagraman, tapi lumayan cukup mengganggu kalau misalnya saya gunakan untuk streaming, nonton video Netflix, nonton bola di video.com, dan itu kerasa kalau misalnya di sebelah kiri itu ada bagian hitam-hitam yang cukup besar ukurannya dibandingkan dengan S23 Ultra yang berupa punch hole gini aja kamera depannya. Dan ya ini kerasa enak banget sih. Walaupun secara kecerahan iPhone ini lebih unggul ya, 2000 nits versus 1750 nits pada S23 Ultra. Masih menang iPhone apa Samsung untuk layar? Ya masih layar. S23 Ultra menurut saya adalah layar terbaik untuk handphone flagship di harganya. Aduh, harganya murah sekali. Poin berikutnya saya akan bahas masalah security atau keamanan. Dan menurut saya yang menang jelas iPhone. Salah satu keunggulan dari iOS, sistem tertutup ya, softwarenya itu tidak di-open ke para developer dibandingkan dengan Android, membuat HP ini makin terlindung dari ancaman phishing, malware, dan sebagainya. Contoh nyata, penipuan via WA yang mengirimkan undangan, dan itu biasanya berupa file APK, di mana APK itu sendiri adalah file side loading atau nginstal aplikasi
untuk Android aja. Karena dia untuk Android aja, begitu misal kita menggunakan iPhone dan kita dapat file APK itu di WA, kita nggak akan bisa ngapa-ngapain. Itu tidak akan bisa sampai merubah softwarenya, atau bisa di remote dari jarak jauh, atau ya tidak bisa keinstall. Jadi gak heran saya sendiri itu menaruh semua aplikasi banking, OVO, GoPay, dan lain-lain itu di iPhone. Samsung S23 Ultra memang saya gunakan sebagai daily driver. Iya, keduanya nih daily driver, tapi ini lebih saya gunakan untuk office, ya nulis skrip kayak gitu-gitulah. Baca email, nonton, ya, tapi untuk banking dan lain-lain iPhone tetap juaranya menurut saya. Tapi sekali lagi itu bukan berarti S23 Ultra ini jelek. Cuma itu masalah operating sistemnya Android yang memang open source. Jadi bisa di-open, bisa digarap bersama-sama, berbanding terbalik dengan iOS pada iPhone yang benar-benar close banget environment-nya. Oh ya, untuk security fisik, kedua handphone ini punya cara membuka yang berbeda. S23 Ultra menggunakan sensor sidik jari. Dan iPhone 15 Pro Max dia menggunakan Face ID. Menurut saya lebih nyaman mana? Lebih nyaman sidik jari. Karena sebagai contoh praktisnya adalah kalau misalnya saya naruh handphone ini di meja, kalau misalnya saya ingin menyalakan iPhone 15 Pro Max, ini tuh saya perlu mengangkat teleponnya gini supaya menghadap wajah lalu bisa kebuka. Dan itu butuh proses lebih lama dibandingkan dengan S23 Ultra yang misalnya saya taruh di meja kayak gini, ya udah saya cukup langsung tempelkan jari aja dan dia langsung akan kebuka. Nggak perlu diangkat malah ya, cukup dibiarin di meja aja gitu, dan itu langsung kebuka. Dan ya itu adalah pengalaman saya sendiri bagaimana menggunakan kedua handphone ini. Jadi sektor security menang mana? Ya walaupun tidak nyaman ya menggunakan Face ID karena harus tap tadi, menurut saya iPhone lebih menang untuk sektor security atau keamanan. Berikutnya kamera. Untuk sektor kamera ini jujur mungkin ini akan sedikit kembali ke selera kalian. Karena menurut saya setelah saya lihat-lihat, setelah saya foto-foto menggunakan dua handphone ini, kedua HP ini adalah handphone level flagship yang memang bagus hasilnya. Jadi nggak bisa dibandingkan dengan handphone Android harga 6 jutaan ke bawah lah. Nggak. Ini handphone masih kelas atas. Jadi mungkin bisa sekali lagi balik ke selera kalian. Jadi saya akan kasih lihat contoh-contoh hasil fotonya. Jadi saya sendiri tuh kadang suka kamera dari S23 Ultra, kadang suka dari iPhone. Misal, sebagai contoh nih, untuk kamera depan, bisa kalian lihat hasil perbedaan fotonya, kalian suka mana? Kadang saya lebih suka S23 Ultra dibandingkan iPhone 15 Pro Max yang terlalu real banget dan butuh proses edit-edit lagi di Lightroom atau di software editing yang lain supaya bisa menghasilkan foto yang puas. Sedangkan S23 Ultra langsung jadi menurut saya ini oke sih. Begitupun kamera belakang secara jumlah lensa, iPhone kalah sebenarnya. Cuma punya 3 lensa, sedangkan S23 Ultra punya 4 kamera. Kamera utamanya S23 Ultra memiliki 200 megapiksel, sedangkan iPhone 15 Pro Max 48 megapiksel. Hasilnya menurut saya sekali lagi hampir mirip ya, cuma beda karakter warna aja. Coba kalian bandingkan sendiri dan pilih mana favorit kalian. Kalau misalnya saya sendiri membandingkan hasil foto kayak gini itu bener-bener tergantung banget kan. Ini dua-duanya mode auto. Kadang memang white balance-nya nggak pas. Atau misal kadang-kadang dynamic range-nya itu agak berubah sedikit. Tapi sepersekian detik lagi saya ngefoto itu hasilnya akan berubah lagi. Makanya itu kenapa saya mengatakan bahwa ini benar-benar balik ke selera kalian. Kemudian telefoto kamera, iPhone dengan 5 kali zoom, sedangkan S23 Ultra punya 2 telefoto lens, 3 kali zoom dan 10 kali zoom periskop. Berguna sekali sih kalau misalnya digunakan untuk ngefoto. Cuma catatan yang harus saya sampaikan adalah S23 Ultra periskopnya ini 10 kalinya ini akan maksimal kalau misalnya kita ngefoto di kondisi siang hari di mana banyak cahaya. Kalau misalnya malam ya agak kurang lah. Ada satu fitur gimmick boleh dibilang ya pada iPhone 15 Pro Max yang ternyata itu berguna sekali. Jadi kalau misalnya kita memfoto menggunakan lensa kamera utamanya, memfoto biasa, secara otomatis dia juga akan menyimpan data atau menyimpan informasi depth. Jadi dari foto biasa ini kita bisa atur jadi portrait mode. Bahkan fokusnya juga bisa kita ganti-ganti di post edit ya. Memang S23 Ultra ini juga ada sih kayak foto biasa terus kemudian diedit jadi portrait mode, tapi menurut saya itu ini benar-benar artificial banget, tidak menyimpan informasi depth. Jadi hasilnya menurut saya kadang kurang halus dan kerasa kasar, kadang malah nggak bisa detect sama sekali, nggak bisa detect objeknya mana dan yang di blur mana. Kemudian untuk perekaman video, S23 Ultra memang bisa merekam sampai dengan 8K. Waduh. Sedangkan di iPhone hanya 4K 60 fps saja. Sekali lagi ini masalah selera dan cara penggunaan masing-masing user. Walaupun ini 8K tapi 4K 60 fps juga bisa ya S23 Ultra ini. Tapi buat saya sinematik video di iPhone kerasa lebih
oke, lebih bersih ketimbang portrait video di S23 Ultra. Serta dynamic range video kamera utamanya lebih baik di iPhone. Dan menurut saya satu keunggulan iPhone adalah bisa berpindah lensa saat sedang proses merekam. Berikutnya saya akan bahas performance. S23 Ultra dia menggunakan prosesor Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy. Sedangkan iPhone 15 Pro Max dia menggunakan prosesor A17 Pro Bionic. Dan secara baru-baruan ya, secara teknologi termutakhir paling baru, iPhone 15 Pro Max ini dia menggunakan arsitektur 3 nanometer. Dan itu pertama di dunia prosesor handphone yang menggunakan 3 nanometer. Dan bisa kalian lihat sendiri hasil skor Geekbench-nya. S23 Ultra 1520 single core, kemudian 4995 multi-core score, dan iPhone 15 Pro Max 2159 single core, dan 5954 multi-core score-nya. Tapi kalian jangan salah kaprah dan akhirnya memutuskan bahwa S23 Ultra ini prosesornya jelek ya. Enggak ya. Jadi untuk digunakan sehari-hari, untuk kebutuhan kita sehari-hari berhandphone ria, ini dua-duanya masih nggak kerasa beda sama sekali sih. Bener-bener mulus, bener-bener cepat, dan bener-bener efisiensi. Efisien, bukan efisiensi. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dilakukan oleh Snapdragon 8 Gen 2 ini adalah bermain game konsol pada device handphone, pada ini. Ya, iPhone 15 Pro Max karena dia sudah menggunakan A17 Pro Bionic, di mana salah satu fiturnya dia sudah support hardware ray tracing kayak gitu-gitu. Itu akhirnya handphone ini, iPhone 15 Pro Max ini bisa digunakan untuk bermain game-game konsol. Contohnya Resident Evil Village, kemudian nanti akan ada Assassin's Creed, dan lain-lain. Ya, itu belum ada game konsol, game AAA di handphone. Dan itu hanya iPhone aja. Jadi siapa pemenangnya untuk sektor performa? Menurut saya nggak pakai mikir bahwa A17 Pro Bionic pada iPhone 15 Pro Max ini adalah pemenangnya dibandingkan dengan Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2. Oke, berikutnya operating system. iPhone dia menggunakan iOS. S23 Ultra menggunakan One UI. Terbaru dia menggunakan One UI 6.0. Untuk saya sendiri, kedua OS-nya ini adalah terbaik di masing-masingnya. Ya iPhone gak ada lagi sih iOS, cuma satu iOS. Yang saya suka dari iOS adalah dia bisa memberikan update software yang cukup jauh, umurnya bisa sampai 5-6 tahun. Sedangkan ini Android ya terutama nggak selama iPhone biasanya. Tapi untuk One UI menurut saya itu adalah OS terbaik untuk Android. Tapi ada satu fitur ultimate yang jelas-jelas iPhone nggak punya. S23 Ultra ini punya fitur yang namanya adalah DeX Mode. Ya, di fitur ini, kita tuh bisa memanfaatkan handphone ini untuk bisa memberikan desktop experience ya. Jadi kita cukup sambungkan handphone ini ke monitor, kita sambungkan secara Bluetooth keyboard, kemudian sambungkan mouse juga, dan akhirnya kita sudah punya komputer mini dari hanya sebuah handphone. Tapi di sisi lain, iPhone dengan iOS itu ada yang bilang membosankan, minim kostumisasi. Memang betul, tapi makin kesini, makin kemari, itu iPhone semakin banyak hal yang bisa kostumisasi. Seperti wallpaper lah, kontak lah, terus kemudian widget lah, always on display, itu adalah beberapa hal-hal yang dulunya tidak ada pada iPhone, dan dulunya cuma ada pada Android, sekarang sudah ada juga di iPhone. Tapi untuk segi operating system atau software, mungkin saya akan memenangkan S23 Ultra ini karena DeX Mode tadi. Berikutnya bonus fitur-fitur yang saya tidak duga ternyata kedua handphone ini punya dan itu berguna. S23 Ultra dia punya stylus ala Samsung sendiri dan itu secara default otomatis kita mendapatkan karena dia tertanam pada bodinya yaitu S Pen. Ya. Jadi kita bisa memanfaatkan ini untuk apapun sih, untuk nulis, sketching, gambar, revisi kerjaan anak buah, dan lain-lain. Tapi pada iPhone 15 Pro Max ini dia punya satu fitur yang baru yang ya sebenarnya gimmick, tapi ternyata setelah diulik itu banyak banget manfaatnya, yaitu action button. Di sini kita bisa mengkostumisasi tombol ini untuk apapun akhirnya ya. Ya, saya pikir dulu pertama kali launching cuma bisa digunakan untuk mengganti template defaultnya aja lah, kayak misal center lah, terus kemudian nyalain kamera, kemudian ganti profil kayak gitu-gitu. Tapi ternyata setelah disambungkan dengan shortcut dan akhirnya kemampuannya tidak terbatas. Tapi ada satu hal yang jarang banget disebutkan oleh para reviewer ini terkait dengan SIM card. Ya, iPhone 15 Pro Max ini hanya punya satu slot SIM card nano. Sedangkan S23 Ultra ini punya 2 slot SIM card nano. Tapi sebagai catatan, keduanya ini sudah support eSIM. Jadi kalau misalnya kita ingin menambahkan SIM card kedua di iPhone 15 Pro Max, ya kita beli eSIM, kita daftarkan scan QR dan dia akan kepasang. Tapi bedanya pada S23 Ultra ini, dia juga sudah support eSIM plus nano SIM card fisik juga.
Itu artinya kita diberikan keleluasaan antara SIM card kedua itu benar-benar berupa fisik SIM card nano, atau kita nggak perlu. Kita sudah punya nomor eSIM, jadi kita masukkan eSIM aja ke S23 Ultra ini. Itu artinya yaitu slot SIM card kedua ini lebih fleksibel dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max. Kemudian saya akan menyebutkan hal-hal yang sama yang bisa kita temukan pada kedua handphone ini. Karena kedua handphone ini ada level flagship, ya pantas lah beberapa hal itu sama. Itu kayaknya template sebuah handphone flagship lah harus ada. Seperti IP68, keduanya sudah tahan air. Kemudian stereo speaker, keduanya juga bisa menghasilkan audio yang menurut saya oke banget sih. Terus kemudian port Type-C, walaupun iPhone baru nyusul ya, tapi ya keduanya sudah support Type-C. Dan dalam kotak kemasannya sama-sama tidak menyertakan kepala charger. Itu positif apa negatif ya? Lalu performa baterai juga menurut saya sama-sama, karena keduanya nih ternyata sama-sama awet buat saya. Walaupun secara angka kapasitas mAh-nya, S23 Ultra ini punya baterai 5000 mAh, sedangkan iPhone 15 Pro Max 4422 mAh. Dan S23 Ultra sudah support charger sampai 45 watt, sedangkan iPhone ini 30 watt aja. Tapi sekali lagi keduanya ngasih experience baterai yang hampir sama menurut saya. Bisa banget diajak seharian sampai malam, dan baru bisa ngecas lagi besok paginya. Oke, selesai. Itu adalah hal-hal yang saya ingin bandingkan di antara kedua handphone ini. Sebagai kesimpulan saya sendiri, untuk handphone best value, karena faktor utama itu adalah faktor harga, jadi saya harus memilih Samsung S23 Ultra pemenang dari video perbandingan kali ini. Karena bayangkan aja, kalian punya handphone flagship, pilihan lensanya banyak, hasil fotonya bagus, perekaman videonya oke, terus kemudian baterainya awet dan kencang, dibuat ngegame mobile apapun tuh bisa, dan harganya lebih murah 7,2 juta dibandingkan dengan opsi satunya lagi. Dan ya, itu no-brainer banget, nggak perlu mikir. Samsung S23 Ultra ini adalah pemenang di antara handphone ini. Tapi yang perlu diingat adalah bulan depan dari video ini saya upload, Samsung akan mengeluarkan S24 Ultra. Dan itu apa artinya S23 Ultra ini tidak menarik? Menurut saya masih menarik, karena nanti pada saat S24 Ultra itu launching, mungkin harganya masih 20 jutaan ke atas kan. Ini 16 juta cuy. Tapi sekali lagi, ini adalah pilihan saya. Berdasarkan hal-hal yang sudah saya bandingkan barusan. Bisa jadi kalian yang nonton atau kalian juga sudah punya kedua handphone ini punya opini yang berbeda. Tapi nggak apa-apa, kalau misalnya kalian ngerasa berbeda atau setuju, silahkan tulis di area komen di bawah. Well, itulah di video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Jadi gimana menurut pendapat kalian semua tentang video perbandingan kayak gini? Silahkan tulis di area komen juga. Dan kalau misalnya kalian ingin support channel Ibro Kumar, reviewer asal kota Surabaya ini terus meningkat, silahkan klik like, share, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih sudah menyaksikan. Saya Ibro Kumar pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.